Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran mengatakan celakalah mereka orang yang menulis sebuah buku dari tangan mereka sendiri. Konsentrasinya di kalimat dan mengatakan bahwa buku yang mereka tulis itu berasal dari Allah. Nah itu. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Berjalannya waktu, Al-Quran dibedah dengan pisau akademik. Begitu juga Bible. Dan ternyata ditemukan. Poinnya adalah seluruh penulis Bible itu tidak pernah bertemu langsung dengan sumber, yaitu Yesus. Seluruhnya. Bahkan sampai hari ini, sudah 2000 tahun lebih, buku Ibrani belum diketahui siapa penulisnya. Belum tahu siapa penulis. Tapi ada penulisnya. Ada. Tapi kita tidak tahu siapa. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitab. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Tidak jelas dari mana datangnya. Tidak paham kita. Ini ditulis oleh siapa dan seperti apa metode sanad mata rantai penyampaiannya. Karena di dalam kitab Bible itu sendiri, di situ konon ceritanya Yesus berkata begini. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah ini yang kita cari. Mereka ini siapa? Dan mereka telah menerimanya. Nah mereka telah menerimanya. Dan mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kita cari mereka ini. Mereka ini adalah orang-orang yang menerima firman dari Yesus. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Berarti kalau oknum ini masih hidup dan dia masih mengajarkan firman yang mereka terima dari Yesus, maka firman itu kalau dibukukan, maka kitab itu akan menjelaskan Yesus hanya sebatas Rasulullah. Nah sekarang permasalahannya mana? Mana segala firman itu yang isinya hanya mengajarkan ending Yesus adalah Rasul Allah? Mana? Nah, sedikit lagi, 1 menit. Dengarkan pelan-pelan. Di dalam pengajaran Yesus, kita melihat Markus 1 misalnya. Di nomor 14. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, maka datanglah Yesus ke Galilea. Memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Allah. Di sini belum ada kitab Lukas, belum ada kitab Markus, belum ada kitab Matius, belum ada surah-surah Paulus, belum ada kisah para rasul, belum ada. Kenapa? Karena Yesus diceritakan pada saat itu memberitakan Injil Allah. Dan Injil pada saat itu belum ditulis. Surat Paulus nanti ditulis di tahun 52 ke atas. Ah, itu dia. Artinya bahwa Yesus belum ada buku-bukunya Kristen, tapi Yesus sudah memberitakan Injil Allah. Berarti ada Injil di luar daripada bukunya Kristen. 1 poin. Yang kedua, ada seseorang yang kemudian diajak oleh Yesus. Di dalam Yohanes 1 nomor 43, sabar ya teman-teman. Yohanes 1:43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Tadi di Markus 1:14, Yesus sudah sampai di Galilea. Mengajarkan Injil Allah. Namun sebelum sampai ke Galilea, Yesus kemudian bertemu salah satu murid bernama Filipus. Apa kata Yesus? Filipus, kadia, kamu ikut denganku. Di situ diterangkan, kata Yesus, ikutlah aku, katanya.
Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, "Filipus, ikutlah denganku." Berarti Filipus bersama dengan Yesus sampai di Galilea mengajarkan Injil Allah, dan di situ belum ada buku-buku yang dipakai sebagai pedoman keagamaan saudara-saudara Kristen hari ini. Mari kita lihat apa pekerjaan Filipus kemudian. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. 30 detik. Yesus menuju ke Galilea. Di dalam perjalanannya bertemu dengan Filipus. Mereka berdua kemudian masuk ke Galilea. Apa yang mereka lakukan? Mengajarkan Injil Allah. Berpencar mereka kemudian, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Pada saat Filipus mengajarkan Injil Yesus, berarti Injil Yesus dan Injil Allah itu sama. Di situ belum ada Markus, Matius, Yohanes, Lukas, Filipi, Roma, Galatia, Kaliki, Kaluku, Pararang, itu belum ada di situ, belum. Tetapi Filipus sudah memberitakan Injil Allah. Yesus telah memberitakan Injil Allah. Filipus sudah memberitakan tentang Injil Yesus. Nah, sekarang permasalahannya. Kita ambil satu contoh. Lukas. Lukas ini, di dalam ceritanya Lukas 1, apa yang dinarasikan kemudian oleh si Lukas? Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Yang menarik untuk kita bahas sebagai materi ilmiah, pernyataan Lukas untuk Filipus. Ternyata kitab Lukas ini ditulis hanya untuk satu orang saja, yaitu bernama Theophilus. Sorry ya, bukan Filipus, tapi Theophilus. Kemudian yang kedua adalah pernyataan Lukas yang mengatakan banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita. Banyak orang ini menyusun peristiwa-peristiwa. Siapa orang yang banyak ini? Dan apa yang disusunnya? Peristiwa apa yang mereka ceritakan? Mana kemudian cerita-cerita yang tersusun dalam buku tersebut? Karena Lukas juga melakukan hal yang sama. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki. Jadi Lukas melakukan penyelidikan. Filipus tidak melakukan penyelidikan. Yesus tidak melakukan penyelidikan. Kenapa? Karena mereka adalah penyampai firman, penerima firman. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari semula, aku mengambil keputusan, aku mengambil kesimpulan untuk membukukannya dengan teratur untukmu Theophilus. Supaya engkau Theophilus dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu adalah sungguh benar. Nah, ini masalah ini. Ternyata kitab Lukas levelnya adalah ring 2 atau ring 3 atau ring 4. Level pertama adalah Yesus. Yesus mengajarkan Injil Allah. Level kedua, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Ring ketiga, Lukas mengadakan penelitian. Ring keempat, ikutlah semua yang lain. Jadi Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu. Orang ahli kitab mencampur adukkan kemudian antara hak dan batil. Mereka memasukkan karangan-karangan, informasi-informasi, kejadian-kejadian berdasarkan hasil penyelidikan mereka masing-masing. Tapi Yesus pengajarannya murni. Dia mengajarkan Injil Allah. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah yang diberikan kitab Injil kepadaku dan diberikan hikmat kenabian kepadaku. Nah sekarang kalau orang Kristen bertanya, wahai Islam, ya saudaraku Kristen, mana Injil yang Allah berikan kepada Nabi Isa? Jawabannya, Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, Injil diajarkan kepada Bani Israel. Tanya dan cari di Bani Israel. Kami balik nanya, wahai saudaraku Kristen, ya Bang Suma, di dalam kitabmu Markus 1 nomor 14, Yohanes 1 nomor 45, Kisah Para Rasul 8 nomor 35.
Di situ jelas rangkaiannya. Yesus dan Filipus memberitakan Injil Allah. Di situ belum ada kitab yang lain. Kitab Perjanjian Baru itu belum ada. Tolong tunjukkan Injil Allah yang Yesus sampaikan itu mana. Umat Islam kemudian tidak mampu menunjukkan Injil dikarenakan Injil itu bukan untuk umat Islam. Injil itu untuk Bani Israel. Kristen kenapa ikut latah tidak bisa menunjukkan Injilnya Yesus. Sementara Kristen ini mengaku sebagai umatnya Yesus. Kristen ini mengaku sebagai pengikut orang Yahudi. Bahkan orang Kristen ini mengatakan Kristen adalah umat pilihan. Bahkan Kristen mengatakan bahwa Kristen itu adalah anak-anak Tuhan. Bahkan Kristen ini mengatakan diri mereka adalah Yahudi rohani, Israel rohani. Maka pertanggungjawaban untuk menunjukkan Injil Allah yang Yesus ajarkan itu Kristen. Tunjukkan Injil Allah yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Kalau kalian betul-betul adalah pengikut Yesus. 2000 tahun lebih orang Kristen bungkam tentang materi itu. Silakan ditanggapi atau ditambahkan atau dikurangi. Kalau tidak enak di kuping, silakan. Baik, makasih sudah khotbah luar biasa. Iya. Itu khotbah tuh Pak, saya senang. Iya nggak apa-apa. Nah, jadi silakan. Gini Pak, sekalipun Bapak berkhotbah tadi bilang bahwa itu tidak benar dalam Alkitab, tapi bagi saya, Pak ya, firman Tuhan itu hidup. Jadi gini, saya berterima kasih kepada Bang Juma, ada 100.000 kan yang dengar. Terima kasih karena firman Tuhan itu kayaknya lapal sekali Bapak. Sorry? Ya, Bang Juma ini lapal sekali untuk menyatakan firman Tuhan yang di Alkitab ini. Saya berterima kasih loh Pak, karena bagi saya itu adalah firman itu hidup. 1.000 orang mendengar. Satu kali aku akan melihat di antara 1.000 ini akan mendengar tentang Yesus adalah Tuhan, menurut saya. Karena perkataan-perkataan yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan hidup dan roh. Jadi saya hidup. Saya berterima kasih Pak, semakin sering Pak Juma menceritakan ini, semakin luas Injil terberitakan. Orang yang mendengar hari ini mungkin hari ini meludahi, karena Yesus juga diludahi. Orang menghujat Yesus dulu juga nggak apa-apa. Yesus bilang, kamu juga akan mengalami yang sama. Tapi perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi 1.100 orang yang hadir saat ini sedang mendengar perkataan Tuhan. Saya berterima kasih loh Bang Juma. Semoga yang ada di 1.100 ini mengerti arti firman Tuhan, menangkap sekalipun baik maksud palsu kata Paulus atau maksud benar, bagi saya itu tidak masalah. Bagiku adalah yang penting sukacita. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16, aku meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Karena Injil itu yang menyelamatkan. Nah kata Injil yang Bapak bilang palsu itu, ada 4 menceritakan semua janji tentang Kristus adalah Tuhan. Jadi bagi saya Pak, mau Bapak menceritakan tadi pemutarannya, pemahamannya menurut pandangan Bapak, tapi menurut pandangan Alkitab yang saya tahu, bahwa perkataan Tuhan ini adalah hidup. Makanya dibilang dalam Mazmur dikatakan 119, firman-Mu adalah pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi saya berterima kasih Bang Juma, saya nggak mau berdebat, tapi saya bersyukur 1.100 orang mendengarkan tentang Injil, baik maksud palsu maupun benar. Saya yakin perkataan yang dikeluarkan melalui firman Tuhan tumbuh dalam roh setiap kita yang mendengar hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Bang Juma. Lanjutkan. Ceritakan tentang itu walaupun maksud Bapak salah atau maksud Bapak untuk menjatuhkan. Tapi dengarlah perkataanku hari ini. Perkataanmu sedang membangun roh setiap orang karena firman Tuhan itu adalah hidup. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Iya. Baik. Enggak ada bantahan itu. Enggak ada bantahan. Enggak dijawab. Biarin dulu Om Ajo. Biarin dulu. Ya bentar ya Dek. Jadi gini. Kalau kita memberitakan sebuah berita tentang kejadian seseorang, kejadian sesuatu. Pak sebentar Pak, izin ya, pamit ya. Lagi ada kerjaan nih Pak. Iya, silakan. Itu bukan berarti kita sedang membacakan firman Tuhan. Kalau di situ memang bukan firman Tuhan, tetap aja bukan firman Tuhan. Saya memberitakan apa yang ada di Bible, justru itu mengungkap kebenaran Al-Quran.
Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Al-Quran mengatakan, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran menarasikan, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Al-Quran menarasikan itu semuanya. Bahkan Al-Quran kemudian menyeru Bani Israel untuk kemudian meninggalkan ajaran mereka, disebabkan karena mereka telah menghapuskan dan memutarbalikkan firman Tuhan yang ada di tangan mereka. Bahkan Al-Quran menyeru kepada Bani Israel untuk menuju kepada kebenaran Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba'a ridwana subulas salam. Menuju kepada keselamatan. Meninggalkan kitab-kitab terdahulu yang sudah tercemar. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan oleh beliau untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Quran. Jadi jangan Anda kemudian membolak-balikkan keadaan dengan Bang Suma menjelaskan isi Bible. Bang Suma sudah memberitakan firman Tuhan. Becak bom-bom. Itu bukan firman Tuhan. Yang disebut firman Tuhan itu adalah yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam, yang diterima oleh Lukas, yang diterima oleh Markus, yang diterima oleh Paulus. Apa? Hah? Apa itu? Dibilang firman Tuhan mustahile, dibilang sabda Yesus mustahile, karena Yesus tidak pernah bertemu dengan mereka. Kalau disebut surat kabar, surat kabarnya juga ini biasanya kalau wartawan memberitakan suatu berita, wartawannya itu harus hadir pada kejadian. Kalau penulis sudah tidak hadir pada saat kejadian, itu apa namanya? Ada nggak yang tahu? Novel. Apa? Ya wajar lah orang tertawa. Kok manusia dibilang Tuhan, pasti lucu lah itu. Itu urusan kami, bro. Lu mau masalahnya bilang Tuhanmu juga, itu urusanmu. Masalahnya bukan seperti itu. Ini kita sedang berdiskusi tentang lintas dua agama, lintas kan gitu. Agama. Lintas ya. agama. Tapi kan tidak perlu nangis. Diskusi itu diskusi aja gitu ya. Iya. Mau apapun lawan diskusi kita, nggak usah kita nilai itu seperti apa adanya, kan gitu ya. Iya. Nah ini ya. Jadi kita bahas terkait dengan keadaan umat Islam menyikapi tentang Nabi Muhammad dan keadaan orang Kristen menyikapi tentang Yesus, kan gitu ya. Iya. Nah, kita melihat di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah orang yang membalut diri dengan sebuah keyakinan yang dilandasi dengan akal pikiran. Afala tatafakkarun, afala taqilun. Itu di Islam. Jadi orang beribadah, orang melakukan amalan itu, amalan ibadahnya itu harus bersandar kepada akal. Iya. Nah, sedangkan kalau kita melihat di Kristen, mohon maaf nih, mohon maaf. Mungkin nanti saudara bisa menjelaskan ke kami. Iya. Nanti kasih di waktu Markus, saya menjelaskan. Iya pasti. Di Markus 5, di situ ada orang yang kerasukan setan menyembah Yesus. Dan setelah setannya diusir keluar, dia menjadi waras dan tidak lagi menyembah Yesus. Iya. Kalau kita melihat keadaan itu, lalu kita melihat keadaan sekarang, itu orang Kristen dan orang yang kerasukan setan tadi itu tak jauh beda. Kenapa saya mengatakan? Coba pertanyaan adik saya tadi, Bang. Yesus itu manusia.
Tuhan Anda manusia atau bukan? Bukan. Yesus manusia, manusia. Yesus Tuhan Anda, Tuhan saya. Berarti Tuhan Anda manusia? Bukan. Ini hanya orang yang, mohon maaf, yang cacat logika yang bisa berdiskusi dengan pola kayak begitu. Apakah Yesus manusia? Manusia. Apakah Anda menyembah manusia? Tidak. Apakah Anda menyembah Yesus? Iya. Apa bedanya coba dengan orang yang ada di Markus 5 itu? Sama-sama kerasukan. Kerasukan roh jahat juga kan? Ini udah 2 menit Bang, mau lanjut sampai berapa menit? Biar saya dengar. Oke, silakan. Karena Yesus mati, turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit. Itu yang membuat orang Kristen percaya. Perkara orang lain tidak percaya, itu urusan mereka. Atau beda kisahnya dikira orang lain, urusan mereka lagi. Jadi, sama seperti di Muslim bilang, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Seperti itu bukan? Beda lagi orang Buddha. Bahkan menyimbolkan Tuhannya itu, mohon maaf kalau ada saudara yang Buddha di sini. Dalam bentuk dewa ini, dewa itu, dewa itu. Menyembah beberapa dewa. Apa saya harus ngomong mereka abnormal, mereka gila. Tuhannya banyak, dewanya banyak. Mereka mempresentasikan Tuhannya itu dalam bentuk apa yang mereka bisa kenalin. Kami mempresentasikan Tuhan kami, mengenal Tuhan kami. Mengenal Allah pencipta itu melalui Yesus. Kami hormati itu sebagai guru, rabi, Tuhan, Mesias. Itu yang diajarkan kami. Apa saya harus ngomong? Oh, agama yang lain itu bodoh, cacat moral, karena pergi menyembah tiap hari, menyembah ini gitu. Harus pergi jauh-jauh hanya untuk menyembah namanya segi 4 gitu. Atau orang Buddha, saya harus ngomong gitu. Saya, keluarga saya banyak Konghucu, banyak patung. Apa harus saya ngomong? Mereka itu cacat moral. Buktinya apa? Mereka lebih makmur daripada saya. Terus saya ngomong mereka lebih logikanya nggak ini. Otaknya nggak jalan. Atau abnormal daripada saya. Come on, bro. Hormatin aja udah. Mereka mengenal Tuhannya melalui sarana yang mereka tahu. Orang Kristen juga seperti itu. Kami mengenal Tuhan kami melalui Yesus. Karena Yesus juga berkata, jika kamu kenal saya, maka kamu mengenal Bapamu yang di surga. Aku pergi untuk menyiapkan tempat untukmu di surga. Itu kata dia, itu janjinya. Isi kitab itu apa sih semuanya? Semua kita, udah kita tahu lah isinya apa. Cerita tentang nabi-nabi. Terus, akibat kalau pelanggaran apa? Kalau kita melanggar firman Tuhan, apa? Ada hukuman di situ. Terus ada janji. Janjinya apa? Kalau kamu ikutin perintah dari kitab-kitab ini, kitab suci ini, kamu masuk surga. Itu aja inti dari semua kitab. Kalau kamu melanggar, ada hukumannya, kamu masuk neraka. Selebihnya apa cerita Nabi dari zaman dahulu sampai sekarang. Ya, di kitab lain beda lagi ceritanya. Tapi pada intinya 3 itu. Sudah? Kamu menuruti perkataanku, ya kamu masuk surga. Sama mungkin di saudara Muslim. Kamu mengikuti perintah Allahnya, ya kamu masuk surga. Nah, terus orang Muslim mengenal Tuhannya seperti apa? Dari mana dia tahu sosok Tuhannya? Ayo, bro. Oke, baik. Jadi ini kita sedang bukan sesi curhat, Bang ya. Bukan sesi curhat, bukan. Oh, saya nggak curhat. Udah, diam aja dulu ya. Bukan sesi curhat, sehingga saudara kita Muhammad Mahfud dan saudara Rendra Setiawan itu merasa bahwa ini curhat aja ini, Bang. Nah, jadi gini. Ada beberapa kalimat yang Anda sampaikan seakan-akan Anda itu orang benar, pengikut Yesus benar. Ikuti perintahnya, apa yang dikatakan kitab suci, itu yang kita ikutin. Apa yang Anda ikuti dari kitab suci yang datang dari Yahudi? Nggak ada.
Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Itu makanya aku bilang tadi di Markus 5, di situ ada orang gila menyembah Yesus. Padahal tidak ada perintah menyembah Yesus. Untung masa itu Yesus ada, sehingga dia bertemu dengan Yesus. Yesus kemudian mengusir roh setan yang ada dalam dirinya, sehingga dia berhenti menyembah Yesus. Sekarang tak ada Yesus, maka orang gila merajalela di mana-mana. Orang gila sekarang terstruktur. Lebih keren orang gila sekarang. Kalau orang gila dulu tempatnya di kuburan, orang gila sekarang tempatnya di apartemen. Nanti dibilang gila kalau kita berbicara tentang agamanya. Baru ketahuan orang gila ini. Kan jelas tuh panduan kita Markus 5. Nomor 1 sampai nomor 20. Orang tersebut kerasukan setan sampai dia gila. Begitu dia disembuhkan oleh Yesus, dia berhenti menyembah Yesus. Berarti roh jahat yang ada pada dirinya, setan yang mengerumuni dalam tubuhnya, mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada anak Maria. Yesus katakan itu salah, Yesus katakan itu keliru. Maka diobatilah orang itu sembuh dan waras. Pada saat dia sudah waras, dia tak lagi menyembah Yesus. Itu dia masalahnya. Nah sekarang saya katakan, orang gila sekarang banyak berdasi. Orang gila sekarang pintar-pintar. Orang gila sekarang kemudian bahkan lebih pintar dari orang waras. Nah, apa bukti kegilaannya? Contoh Anda tadi. Mohon maaf ini fakta. Tapi jangan sensi. Anda mengatakan setiap agama Buddha, Hindu, Kristen itu hanya melakukan perintah-perintah. Anda mengatakan perintah Yesus, perintah siapa? Siapa yang memerintahkan Anda menyembah anak orang? Coba. Siapa yang memerintahkan Anda menjadi Kristen? Siapa yang memerintahkan Anda ke gereja? Siapa yang memerintahkan Anda sembahyang hari Minggu? Siapa yang memerintahkan Anda makan babi, makan cicak, makan komodo, makan apapun yang Anda suka? Siapa yang perintahkan itu? Siapa yang perintahkan Anda untuk tidak bersunat? Yesus. Itulah yang kita katakan, ada yang tidak waras tapi intelektualnya hebat dalam segi duniawi. Ini kan parah. Anda bercerita tentang agama Anda, yang mana Anda itu taat kepada agama, kepada perintah. Perintah siapa? Itu aja dulu poinnya. Siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Ada perintahnya? Tak ada. Kenapa Anda sembah? Sama yang di Markus juga begitu. Yang di Markus 5 itu, andai dia bisa diajak bicara. Si gila, sini kau. Siapa yang memerintahkan kau melihat Yesus lalu berlari menyembahnya? Siapa yang ngajarkan kau? Bukan saya, Pak. Lalu roh iblis yang ada pada diri saya melakukan itu. Nah, loh. Sekarang andai saja Yesus datang, Pak. Yesus itu capek. Kenapa? Capek mengusir roh setan yang ada pada diri kalian. Ini tidak main-main dan saya tidak sedang bercanda. Saya lagi serius. Tidak mungkin orang waras itu menyembah kepada sesamanya manusia. Nggak mungkin. Tak mungkin. Tidak mungkin. Hanya orang yang tidak waras atau yang mempergila dirinya pura-pura gila. Apa buktinya pura-pura gila? Warasnya dia, sabar. Anda 5 menit, saya baru 3 menit. Apa buktinya orang itu pura-pura gila? Dia sudah tahu Maria melahirkan manusia. Dia sudah tahu manusia itu mengaku bertuhan. Dia sudah tahu manusia itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia sudah tahu manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bahkan dia tahu pada saat ada cerita bangkit pada hari ketiga, tidak ada satu cicak, satu semut, satu kecoa, satu padale, satu manusia pun yang sujud menyembah kepada orang yang keluar dari lubang kubur. Kumpulan-kumpulan manusia yang kemudian mengatakan dirinya menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan itu nanti muncul belakangan. Bukan pada saat kemudian anak manusia keluar dari goa, sujud semua orang di situ, tidak. Nanti dirangkai dengan cerita-cerita doktrin, dogma, bla 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 bla, dikasih bumbu tomat, piksin, miwon dan semuanya.
dikasih. Barulah kemudian muncul orang-orang menyembah kepada orang yang keluar dari kuburan. Jauh. Nanti di abad keempat diresmikan penyembahan terhadap anak orang yang keluar dari kubur menjadi Tuhan. Itu Anda harus paham itu. Harus Anda paham itu. Jadi jangan seakan-akan Anda itu yang paling benar. Enggak. Oh, ini iman saya. Betul. Kalau iman Anda itu seperti agama Hindu, seperti Yahudi, enggak masalah. Masalahnya iman Anda itu diajarkan kepada umat Islam juga. Maka kami harus mengkanter itu, bahwa orang yang menyembah Yesus hanyalah orang yang kerasukan roh jahat. Demikian. Udah ya. Udah Bang, udah. Jadi Bang Juma ini mempersoalkan iman Kristen yang percaya terhadap Yesus itu. Nah, terus dia bilang orang Kristen ini apa tadi Bang? Sesak lah. Hanya orang gila yang menyembah anak orang. Itu gila. Ya, itu ucapan Menyembah orang-orang gila. Nah, atau yang pura-pura gila. atau yang pura-pura gila gitu. Yes. Iya, di Muslim dibilang lakumu apa tadi Bang? Apa itu? Apa itu? Lakumu apa lakumu? Kurang pintar bahasa Arabnya. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Udah. Iya. Iya. Itu perintah siapa? Perintah siapa yang saya tanya itu? Itu Kalian firman jawab dulu Allah. yang jujur. Hah? Itu firman Allah ketika Rasulullah firman Muhammad Allah. SAW diajak menyembah sembahan orang-orang kafir. Tapi Rasulullah mengatakan, silakan dengan Tuhanmu, saya dengan Tuhanku. Lakum dinukum waliyadin. Kan gitu. Jelas kan? Jelas ya? Itu perintah Allah. Perintah Tuhan kalian. Kalian lakukan nggak? Kalian lakukan nggak? Sesembahan orang lain biarlah menjadi sesembahan orang lain. Yesus dengan Isa yang diceritakan dalam Al-Quran, dua karakter yang berbeda, dua orang yang berbeda, jauh sekali. Lahirnya beda, itunya beda. Terus kamu bilang yang di Al-Quran, di Alkitab itu salah. Di Al-Quranmu benar menurutmu, yakini, lakukan, percayai. Nggak usah kau bilang Muhammad aja, Nabi. Nabi yang kalian anggap Nabi. Ketika diajak menyembah berhala orang lain menurut Nabi Muhammad, dia bilang, sesembahanmu sembahanmu, sesembahanku sembahanku. Clear itu. Yesus dengan Isa jauh yang berbeda. Jangan kau tarik-tarik. Apa yang ditulis di kita orang Kristen, mau perjanjian lama, mau perjanjian baru, itu urusan Kristen, mau nulis apa. Sekarang kalau singgung-singgung orang gila menyembah Tuhan gini, nanti ada lagi orang ngomong apa, ngajak perpecahan lagi. Hanya orang bodoh yang sujud ke batu. Terus kalian bilang, itu kan bukan batu. Kami tidak sujud ke situ. Ya kami melihat. Akhirnya apa? Menaksirkan hanya baik ayat, satu ayat, coplok satu ayat. Baik ayat, satu ayat lagi. Kami juga bisa mengambil ayat yang mana kami suka untuk menghinakan orang lain. Nah, apa mau seperti itu? Semuanya. Abang tadi bicarakan masalah kisah Yesus mengusir orang itu. Orang gila yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan bukan orang gila. Di Markus 5. Udah baca belum semua? Dari Markus 5 ayat 1 sampai berapa itu diceritakan? Panjang. Sampai ayat 43. Markus 5 ayat 43. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka untuk memberi anak itu makan. Yesus sendiri tidak mau pamer dengan apa yang dilakukan terhadap orang yang kerasukan setan. Bahkan Yesus berkata setiap melakukan mujizatnya, jangan kasih tahu terhadap orang lain apa yang saya perbuat untuk. Pergilah sesuai dengan imanmu. Begitu loh Bang. Jadi jangan bilang yang ini siapa gila mempercayai itu. Nanti apa harus kita ngomong? Kamu penyembah batu, orang gila.
Terus ditanya mana dalilnya gini-gini, sambil aja ayatnya dari mana. Nah, kalau mau seperti itu, kalian silakanlah diskusi seperti itu terus. Sampai kiamat pun nggak bakal ketemu. Kalau Tuhan ini, Tuhan Maha Kuasa, semua meyakini agama bisa melakukan apapun. Kalau Tuhan tidak suka dengan agama manapun, ya tinggal dia buat aja seluruh dunia satu agama. Sekarang siapa yang sudah kembali dari surga atau dari neraka mengatakan agama yang paling benar? Ada nggak? Kalau ada, saya nyesok dah ikut dia sekarang. Dia udah pergi ke surga, oh ternyata Islam yang paling benar. Saya ikut dia dah. Tidak ada. Kalau Tuhan mau berkehendak, ya dia kehendaki semua agama sama, semua bahasa Arab aja semua. Itu bahasa Tuhan katanya gimana. Ya tapi kenapa Tuhan nggak melakukan? Indonesia aja berapa suku, berapa ribu suku, berapa ribu bahasa. Abang pergi dari Indonesia sampai ke Arab Saudi. Termute itu. Lanjut. Berapa keyakinan yang ada di situ? Abang pergi ke Arab Saudi sekarang, berangkat dari pesawat, berapa pulau yang harus dilewati, berapa keyakinan yang ada di bawah itu, berapa agama, berapa ras yang ada di bawah itu. Ketika melewati beberapa negara, mau menyembah Tuhan aja kita lihat berapa banyak ras, berapa suku. Terus semua kamu ngomong semua yang lain itu gila. Ya mereka memahami agama Tuhan mereka seperti apa, urusan mereka. Jangan mau menyamakan, mau menarik-narik kita orang lain terhadap kitab kita. Tokoh yang disebut Isa maupun Yesus dalam Al-Quran dan kitab, tokoh yang berbeda, sangat jauh berbeda. Jangan pernah tarik-tarik. Yakini Isamu, saya yakini Yesus saya. Sudah, Bang. Jangan bolak-balikkan. Baca Alkitab kalau mau ini. Iya, baik. Jadi yang pertama, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu. Kan jelas itu. Bagi kami agama kami. Nah, kalau Anda ingin itu berlaku, silakan. Anda tanggalkan semua ajaran Islam yang ada di Bible. Masalahnya sekarang ini, Kristen itu tidak seperti itu. Bukan lakum dinukum waliyadin kalau Kristen. Agamamu adalah agamaku juga. Agama Yahudi, agamaku juga. Agama Islam, agamaku juga. Itu Kristen itu. Jadi di perjanjian lama, Tuhannya orang Yahudi. Di perjanjian baru, Tuhannya umat Islam. Nah, itu Kristen paling hebat tuh, paling canggih dia punya otak. Paling hebat dia paling otak. Habis itu dia mengatakan, jangan kau campur adukan. Yakini saja agamamu. Enak di situ. Karena hasil curian sudah penuh di rumahmu. Habis itu, hasil curian itu merasa itu kitab kalian, punya kalian. Apa buktinya? Coba Anda buka Bible. Lembaran pertama, bahkan halamannya itu sudah ke-Islam-Islaman. Apa namanya? Alkitab. Apa enggak memalukan itu? Lembaran pertama, Roh Allah. Sudah nama Tuhan yang melayang-layang di sana. Nama Allah. Tapi supaya tidak ketahuan bahwa itu Tuhannya umat Islam, diplesetin. Allah. Hasil curian, supaya enggak diketahui oleh tuannya, ya dipoles toh, sepeda curian dipoles, dikasih dirubah catnya, mobil dirubah bempelnya dan semuanya. Supaya yang empunya tidak tahu kalau itu adalah punya dia yang dicuri. Ejaan apa yang Kristen pakai menyebut nama Tuhan itu dengan sebutan Allah? Ejaan apa? Jelas-jelas di situ A-L-L-A-H dibacanya Allah. Ada Bapa, ada Anak, ala Roh Kudus. Untuk apa nyebut-nyebut kayak gitu? Supaya menghilangkan identitas Tuhannya umat Islam yang diambil dari Al-Quran. Lakum dinukum itu nggak berlaku bagi Kristen. Kristen itu sedang menjalankan apa yang diamanatkan Paulus
1 Korintus 9 nomor 20 terhadap orang Yahudi. Aku ngaku-ngaku Yahudi supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang penganut Taurat, aku ngaku-ngaku sebagai penganut Taurat supaya meskipun aku bukan penganut Taurat, supaya aku bisa memenangkan banyak orang yang menganut ajaran Taurat. Kepada orang Islam, aku mengaku-ngaku menyembah Allah meskipun saya tidak percaya kepada Allah. Itu cara kalian beragama, itu begitu. Kepada orang Yahudi, kata Yahweh, kata Yehova diambat. Kepada umat Islam, kata Allah diambat. Kata Nabi, kata Rasul, kata Salib, kata Injil, diambil semua. Lengoa. Tapi giliran sedikit disentil, mewek. Agamamu. Jangan kau tarik-tarik Yesus kami ke Isa. Kan lucu ya? Lucu orang Kristen ini. Dia yang mengambil, dia yang merasa terganggu. Padahal agama Kristen itu adalah agama yang titahnya harus diberitakan kepada bukan hanya manusia, kepada kucing, kepada ayam, kepada kambing, kepada semut, kepada kecoa, kepada cik-cik di dinding. Harus diinjilin semua. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tuh. Harusnya kalian itu sekolah, mendirikan sekolah penginjilan untuk kambing. Karena amanat Bible. Jangan yang sudah beragama seperti umat Islam yang diinjilin. Tapi kambing belum punya agama, sapi belum punya agama, bikinlah sekolah khusus sapi, penginjilan kambing. Karena perintahnya begitu. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Emang lu pikir cuman manusia yang makhluk? Kambing juga makhluk. Sapi juga makhluk. Nah, sekarang dirikanlah gereja yang khusus menerima jemaat sapi. Begitu. Terkait dengan saya mengatakan bahwa orang yang menyembah Yesus adalah orang yang keras. Bang. Diskusi agak berat. Ini fakta. Memang agak berat kalau kebenaran itu mau diungkapkan dan yang kita bahas agama saudara. Memang berat. Karena itu fakta. Itu fakta. Nggak usah menggurui saya. Nggak usah menggurui. Ya. Tidak usah saudara menggurui saya. Oke, ini masih waktu saya. Oke, ini waktu saya belum selesai. Kalau cuma omong kosong, saya apapun bisa bicara. Jadi gini. Saudara, saya katakan sekali lagi. Orang yang ada di Markus 5 itu waras setelah setannya keluar. Kewarasannya ini tidak lagi kita temukan ada narasi menyembah Yesus. Siapa bilang dia bukan orang gila? Kita lihat original teks dari kitab saudara. Markus 5 nomor 15. Di situ jelas sekali ada kata yang kemudian disebut dalam bahasa Yunani dengan kata suproneo. Suproneo itu artinya sudah waras. Berarti sebelum waras apa namanya? Sedeng, gila, sinting, miring. Oke? Orang itu gila, orang itu sedeng. Kenapa? Karena kerasukan setan. Setiap malam dia di kuburan teriak-teriak, menghantam kepalanya sendiri dengan batu. Tidak ada yang mampu untuk menangani itu. Pak dokter kalah, mantri kalah, dukun kalah, semua kalah. Dia lari ke sana kemari teriak di atas pemakaman, teriak. Tapi anehnya, begitu melihat Yesus, lari dia, plakak. Melihat Yesus langsung sujud menyembah pada Yesus. Halo? Orang gila ini mana mungkin dia mau menyembah kepada Yesus? Mana dia tahu namanya orang gila. Tapi karena di dalam dirinya ada setan, ada iblis yang mau supaya memberikan contoh kepada orang lain menyembah Yesus, maka larilah orang gila itu sujud menyembah Yesus. Itu fakta. Tapi data selanjutnya menyatakan setelah orang itu waras, itu akibat setannya sudah dikeluarkan. Baca di dalam Markus 5 nomor 8-nya. Yesus kemudian mengusir, wahai setan, keluarlah kau dari orang ini. Begitu setannya keluar, orang itu waras dan tidak menyembah Yesus lagi. Ayo. Bandingkan dengan keadaan sekarang. Banyak orang yang menyembah Yesus. Padahal, nah ini deteksi nih. Deteksi kalau dalam ilmu psikologi, sudah tertulis, sudah tertuang, sudah dibaca, sudah didengarkan, sudah dirasakan.
bahkan berdempetan antara objek bacaan dengan mata sang pasien. Tertulis di situ. Bukan setiap orang yang menyeru Tuhan, 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 Tuhan kepadaku akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu, wahai Yesus, dalam nama Yesus. Tapi Yesus mengatakan, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kristen baca itu, Kristen tahu itu, Kristen paham itu, tapi mereka kemudian gak mau peduli. Ini apa namanya? Gila atau pura-pura gila? Hah? Sudah tahu Yesus mengusir orang yang memanggilnya Tuhan. Sudah tahu Yesus kemudian mengatakan orang yang menyembahnya adalah orang yang melakukan kejahatan. Masih saja dilakukan. Itu apa namanya? Ini orang waras. Orang waras itu. Sekarang pertanyaan saya. Yesus mengatakan bahwa orang yang memanggilnya Tuhan akan diusir oleh Yesus karena dianggap sebagai penjahat dan Yesus tidak mengenalnya. Matius 13:50, pelaku kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Anda sudah tahu, tapi kenapa Anda masih menyembah Yesus? Anda sadar atau tidak sadar? Silakan Anda jawab. Oke, makasih. Jadi diskusi itu agak lebih beradab lah, karena kita ini kan orang-orang yang punya iman, ciptaan Tuhan. Jadi orang-orang beradab lah, yang diajarkan adab oleh Tuhannya masing-masing. Tadi ada Bang Juma, saya nggak senangnya bilang gereja sapi. Mana coba? Bakallah gereja sapi. Udah, nama Tuhan itu banyak di setiap negara masing-masing. Kalau di Indonesia mungkin karena serapan bahasa Arab ada. Tapi apapun cerita tentang nama Allah, kalau di Muslim itu Allah soto Allah. Kalau di Kristen Allah ada tulisannya karena mungkin serapan waktu masuknya Alkitab. Tapi apa abang mungkin hanya baca itu Alkitab dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa daerah ada juga Jehovah. Pernah nggak baca itu? Nanti pergi lagi ke bahasa yang lain. Ada panggil Tuhan itu dalam Alkitabnya ditulis Tuhan itu namanya beda lagi. El, Elah, Eloah, Elohim, Theos, Yahweh, Adon, Adonal, Elohim, banyak lagi. Karena pada intinya Yesus pernah mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan kabarkanlah kabar baik ini. Hanya Alkitab diterjemahkan ke semua bahasa. Di bahasa Sunda, kalau baca Alkitab bahasa orang Sunda nanti, bukan Allah disebut. Di bahasa Batak, bukan Allah, Jehovah. Tuhan Jehovah, bukan Tuhan Allah. Jadi jangan kita terlalu sok percaya diri mengatakan diambil. Allah itu mungkin karena serapan bahasa Arab. Pergi lagi ke Papua. Apa namanya Tuhan Allah disebut di Alkitabnya? Gitu. Tadi menyinggung lagi. Baca tentang, tadi saya udah bacakan, tentang pengusiran setan. Yesus saja berkata, apa yang kamu lihat, jangan kamu bicarakan terhadap orang lain. Abang bilang tadi yang setelah itu yang disembuhkan itu tidak menyembah Yesus lagi. Baca secara utuh, jangan memframing. Dah? Tadi pertanyaannya apa lagi tadi? Terlalu panjang sih tadi. Ayo mana lagi Bang Juma? Apa tadi yang terakhir dari pertanyaannya? Ya, yang saya katakan kepada saudara, Anda tahu Yesus itu mengusir orang yang memanggilnya Tuhan. Tapi kenapa Anda masih melakukan itu? Padahal Anda tahu. Anda pura-pura gila atau gimana? Nah, bahasa. Oh iya, saya udah dapat nih intinya.
Tadi, bukan semua orang yang berseru-seru kepadaku akan masuk surga. Ya enggak lah. Yang menjalankan perintah dari Bapakku, dari Tuhan, kata Yesus. Nah, apa perintahnya? Hanya dua. Yang paling utama, gak usah panjang-panjang. Kasih Tuhan Allahmu. Allah itu, kalau di kita orang Batak itu bukan kasih Tuhan Allahmu ditulis. Kasihi haholongi Jehovamu. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu. Kasih samamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan paling mujaraknya dia bilang apa? Apa yang engkau kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuat demikian juga terhadap mereka. Apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, nah, perbuat demikianlah kepada mereka. Jadi itu bukan semua orang yang berseru ngomong Yesus, mengusir atas nama Yesus bisa masuk surga, kata Yesus. Ya benar. Kalau tidak menjalankan perintah dari Tuhan. Terus bagaimana kalian bilang Yesus itu sebagai Tuhan? Kami nggak kenal konsep yang namanya Allah atau Tuhan itu kalau nggak melalui Yesus. Pribadi Tuhan dan Yesus itu ada dalam, pribadi Allah itu ada dalam Yesus, itu yang kami kenal. Dan itu tergenapi dengan firman dulu. Dari zaman Taurat dulu. Difirmankan akan datang seorang Mesias. Yang bisa menggenapi itu hanya Yesus yang kami tahu. Apa ada nabi lain yang bisa menggenapi apa yang ditauratkan kepada Israel itu? Yang kami tahu Yesus. Mati dan bangkit. Bisa melakukan mujizat menghidupkan orang mati. Bisa memberikan makan 5.000 orang. Dan setiap dia melakukan mujizat itu disaksikan oleh murid-muridnya. Dan pengikut-pengikutnya. Disaksikan 5.000 orang. Memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan 2 roti dan 1 ikan. Menghidupkan orang mati. Mengubah air menjadi anggur. Ada saksinya jelas faktanya. Bukan hanya cerita. Kenapa rasul-rasulnya berani mati demi dia? Mengabarkan Injil. Karena mereka menyaksikan. Tapi kita nggak perlu. Harus seperti itu, harus menyaksikan. Ada yang tertulis. Berbahagialah kamu yang percaya meskipun tidak melihat. Jadi tadi terbantahkan. Kalau abang bilang, Tuhan Allah kenapa bawa nama Allah kami? Jangan terlalu bangga bro. Itu mungkin karena serapan. Mungkin bentar lagi juga ganti. Abang pergi ke tanah Batak sana, nggak dikenal Tuhan Allah. Kalau baca Alkitab dalam bahasa Batak. Jehovah dosi permahanau. Nah, Tuhan yang menaungi aku, memeliharaku. Bukan disebut Tuhan Allah. Sudah selesai Pak Rudi? Nah, sudah selesai. Oke, silakan Pak. Silakan gurunya. Iya, baik. Jadi ada beberapa poin ya. Diulang lagi, jangan percaya diri. Oke, saya nggak percaya diri. Tapi faktanya Kristen mengambil kata Allah kan? Nggak usah ngatur-ngatur kita gitu loh bang. Percaya diri, nggak percaya diri. Kok Anda bangga kali menikmati hasil curian? Bisa jadi besok udah diganti. Iya, mungkin saja. Tapi kan udah keciduk merampok. Katanya lakum dinukum waliyadin. Orang Batak tidak mengenal kata Allah. Itu bullshit. Makanya aku bilang, ini kalau bukan gila, pura-pura gila. Oke? Nah sekarang kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya yang masuk surga itu yang melakukan kehendak Bapa. Ini parah ini. Kehendak Bapa itu apa? Menyembah Yesus gitu. Hah? Kehendak Bapa itu ibadah hari Minggu gitu. Kehendak Bapa itu beriman kepada kitab perjanjian baru gitu.
Kehendak Bapa itu makan semua binatang. Andai saja kaki meja itu bergerak, dimakan juga. Itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu tidak bersunat gitu. Inilah aku bilang kalau nggak gila, pura-pura gila. Kehendak Bapa itu jelas. Kasihi dirinya. Dengan cara apa dikasihi Tuhan itu? Ngerti nggak sih kata-kata kasih ini? Jangan-jangan Anda nggak paham kata kasih. Kasih itu artinya taat. Ketika ada perintah kasihilah Allahmu, kasihilah Tuhanmu, artinya taatilah Tuhanmu. Ulangan 11 nomor 1, baca. Yosua 22 nomor 5, baca. Yang disebut kasih kepada Tuhan adalah melaksanakan segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, aturan, perintah, dan larangannya. Itu baru disebut kasih. Gimana orang Kristen mau disebut kasih kepada Tuhan? Oh, semua perintah Tuhan dihabisin, dibongkar semua. Kenapa dibongkar? Ya mungkin karena tadi mensifati sifat orang yang ada di Markus 5 tadi. Bagaimana mungkin ada orang yang taat kepada Undang-Undang Dasar 45 sementara dia tidak pernah taat kepada Undang-Undang Dasar 45? Bagaimana mungkin orang Kristen mengatakan kasihilah Tuhan Bapa sementara perintah-perintah Tuhan Bapa dilanggar semua? Kan lucu itu. Lalu kemudian kalau Anda saya tanya, apa perintah Bapa yang Anda taatin? 1. Nggak ada kan? 2. Apalagi 1 aja kagak ada. Mana di dalam Kristen perintah Bapa itu apa yang dijalankan oleh Kristen hari ini? Apa yang dijalankan oleh Kristen perintah Bapa? Mana? Tunjukkan. Ada? Hah? Mana? Di mana? Kemana? Dengan siapa? Untuk apa? Nggak ada itu. Nggak ada satupun perintah Bapa. Diam. Nggak ada satupun. Diam dulu Bang. Tidak ada satupun perintah. Diam dulu Bang. Berarti saya Diam dulu. Ini nanti Anda tinggal bantah aja. Kalau yang saya tanya, kemudian ada jawabannya, Anda jawab. Jangan sekarang. Mana perintah Bapak yang Kristen lakukan? Tunjukkan sepotong aja. Karena satu nggak mungkin. Nggak mungkin ada satu dalam kehidupan Kristen itu melakukan kehendak Bapak Abraham, bapaknya atau sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak mungkin. Mustahil. Lalu kemudian, 2 poin lagi. Saudara mengatakan Anda menghujat, Anda menghina, jangan berlebihan, tidak punya etika, tidak punya norma. Mana mungkin kemudian ada gereja untuk sapi? Bong. Ini Bibelmu yang mengatakan Markus 16 nomor 15. Memang berat, karena musuh Kristen yang paling berat itu Bible. Anda ngomong dari tadi nggak ada data. Dan semuanya saya bantah dan saya gulung dengan data-data yang ada dari Bible. Nah, itu bahayanya kalau pura-pura gila. Markus 16 nomor 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ayo. Apakah Anda ingin mengingkari sapi itu bukan makhluk? Monyet itu bukan makhluk. Buaya itu bukan makhluk. Kuda Nil itu bukan makhluk. Bahkan sekedar semut pun itu adalah makhluk. Ayo. Jangan kalian ajarin kekristenan kepada kami. Jangan murtadkan orang awam yang ada di Islam. Tapi kristenkanlah sapi-sapi yang ada berkeliaran di lapangan terbang. Kristenkan semua kuda-kuda yang ada di hutan. Kristenkan semua padale yang ada di lautan, di pinggir hutan, di pinggir sungai, sawah. Kenapa harus manusia? Kan masih ada makhluk lain. Sementara perintahnya adalah pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ayo. Ente mengatakan, kenapa Anda menghujat? Kenapa Anda menghina? Saya sarankan Kristen sekarang kalau banyak duit, dirikan gereja untuk sapi. Dirikan gereja untuk monyet. Dirikan gereja untuk kuda Nil. Dalilnya ada kok. Apa sih? Makanya beragama itu harus punya kitab, di mana kitab itu harus menjadi panduan beragama. Jangan kitabnya mengatakan apa, agamanya, perilakunya tidak mencerminkan perilaku yang ada dalam Bible. Terakhir, Anda mengatakan murid-murid Yesus berani mati. Memalukan. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Barangkali yang Anda maksud muridnya mati, berani mati itu Lukas, Markus, pengarang Matius, pengarang Yohanes. Itu yang Anda anggap
muridnya. No. Itu bukan murid Yesus. Pengarang kitab saudara itu bukan murid Yesus. Catat itu baik-baik. Pengarang Yohanes, pengarang Matius, pengarang Markus, pengarang Lukas itu bukan murid Yesus. Mereka mati kayak begitu karena menggenapi Ulangan 18 nomor 19 sampai nomor 20. Seorang nabi palsu yang terlalu berani berkata tentang aku, dia harus mati. Mati berantakan itu nabi-nabimu. Mereka mati hancur. Itu yang harus saudara pahami. Jadi ketika Anda beragama, ketika Anda mengaku orang benar, pegang dan tenteng di ketek kitab Anda itu, selami, dalami, pahami, tadaburi, kalau perlu bakar, lalu abunya Anda masukkan ke dalam air, ke dalam gelas, siram air, minum supaya Anda paham Bible. Jangan cuman imani saja. Karena kalau Anda imani saja, entah Anda gila atau pura-pura gila. Demikian. Sudah. Silakan Bang, silakan. Oke. Dari tadi abang menggebu-gebu bicaranya saya lihat, tapi satu ayat Al-Quran pun nggak ada yang keluar. Semua ayat Alkitab. Saking sayangnya sama Alkitab ini. Saking penasarannya. Dari tadi, jadi bagaimana seorang Kristen mau pindah ke jadi Muslim atau orang yang bukan Muslim lah. Saya nggak ngomong Kristen lah. Mau memeluk Islam kalau seperti ini caranya menyampaikannya. Nabi sendiri aja udah ngomong, lakummu, agamamu, sesembahanmu. Abang mempermasalahkan semua panjang dan lebar apa yang dituliskan di Alkitab. Padahal abang mungkin tidak membaca utuh. Atau dalam Islam aja disebut. Kalau mau membaca Al-Quran itu atau memainkan Al-Quran harus ada gurunya. Sama orang Kristen juga seperti itu. Ada guru. Harus berdoa dulu. Orang Kristen kalau baca Alkitabnya berdoa. Minta petunjuk dari Tuhan. Atau minta ilham hikmat dari Tuhan. Supaya dituntun. Ini abang bilang, ini kitabnya nggak benar. Ini keliru. Mencomot nama Allah. Bang, mungkin kalau bukan zaman Soeharto dulu yang intervensi banyak terhadap lembaga Alkitab atau apa, mungkin gak ada nama Allahmu itu. Itu kan serapan, saya bilang. Serapan dari bahasa Arab. Kalau mempermasalahkan itu juga, di Alkitab abang itu, di kitabmu itu, tertulisnya Allah suatu Allah. Bukan Allah aja. Terus, kenapa harus dipermasalahkan? Gitu loh. Terus mengambil kitab Taurat atau kira orang Israel. Terus campur-campurkan. Kalian bilang itu kitab suci orang Kristen itu palsu. Banyak yang berubah-ubah. Tapi kalian yakinin kalau dalam itu ada kita orang Israel. Kalian percaya kita orang Israel. Saya bertanya dulu lah. Kalau capek saya ini ngomong jadi. Saya gini lah. Kalau orang Kristen meyakini Allahnya, Tuhan sesembahannya itu melalui Yesus Kristus. Kalian Islam itu mengenal Tuhan kalian lewat siapa, melalui siapa, figurnya seperti apa Allah kalian itu. Orang Kristen selalu mengatakan dalam doanya, Bapa kami yang di surga. Mengikatkan diri seperti anak, hubungan dengan Tuhan itu seperti anak dengan Bapa. Bagaimana seorang bapa memberikan ular ketika anaknya minta makan, itu ada semua. Kasih terhadap anak, seorang bapak terhadap anak, itu perumpamannya. Itu ikatan batinnya loh. Menggambarkan Allah orang Kristen itu. Dahsyat sekali. Tuhan orang Kristen itu menggambarkan bagaimana ikatannya terhadap umatnya. Sekarang bagaimana seorang Muslim menggambarkan Tuhannya. Hanya bilang jat yang tidak berukur, tidak berdimensi, tidak bisa dengan logika, tinggal ini. Emang cerita apa? Cerita apa Allah itu? Gitu loh. Jadi, jangan kamu salahkan orang lain menganggap Tuhan sesembahannya itu. Dia mempercayainya lewat figurnya. Yesus.
Tidak mengawang-awang cerita Tuhan itu tentang Tuhan itu. Bentuknya itu tidak mengawang-awang. Nah. Sekarang kalian itu mempercayai Tuhan kalian seperti apa? Imanin, ikutin. Jangan memaksakan. Di kitabmu salah, di kitabmu ini tadi Bang Juma bilang, aduh, saya geleng-geleng kepala, ketawa saya sendiri. Ini manusia atau apa gitu. Nabinya aja ngomong, ya udah biarkan itu kitabnya lah. Kalian urusin sampai gitu dalam. Aduh, makasih lah ya, selamat malam, saya udah serak nih. Oke. Jadi kalau saudara kemudian minta saya berbicara tentang Al-Quranul Karim, maka saya takutnya Anda itu nanti pingsan gitu ya. Contoh misalnya, Al-Quran mengatakan wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, kata Allah. Dan sungguh Jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk orang-orang kafir pengikut setan semuanya. Ayo. Al-Quran bahaya kalau berbicara tentang kalian. Al-Quran lagi mengatakan di dalam Al-Quran, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu segolongan dengan yang kafir. Bahaya kalau Anda menantang Al-Quran berbicara. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang Islam dan tidak berpengaruh kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Bahaya kalau Quran yang kalau angkat bicara. Al-Quran juga kemudian menyatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman orang-orang kafir itu adalah membantu setan-setan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Bahaya kalau Al-Quran Anda tantang untuk membahas tentang Kristen, bahaya. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, Yesus yang mereka sembah, sesembahan mereka itu akan menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan. Artinya Yesus akan mengutuk kalian. Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang kalian lakukan kepada Yesus. Terbuktikan Matius 7 itu buktinya. Yesus menolak, Yesus mengusir, Yesus mengatakan Kristen itu adalah pembuat kejahatan. Al-Quran bahaya kalau angkat bicara. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji kepada mereka. Setan itu membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Mereka ini siapa? Ya Kristen. Siapa lagi coba? Jadi jangan Anda tantang kemudian Al-Quran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida'. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan bagi orang Islam yang menyeru kepada orang kafir, seperti orang Islam itu adalah seorang penggembala yang meneriaki binatang, yang tidak mendengarkan selain panggilan dan teriakan. Mereka itu layaknya orang tuli, orang bisu, orang buta. Mereka tidak mengerti. Bahkan Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Seburuk-buruknya makhluk. Jangan tantang Al-Quran, Bung. Cukuplah Bible yang membuat Anda berdarah-darah. Cukuplah ucapan-ucapan Yesus yang membuat kalian itu kemudian bisul-bisulan. Gak usah bawa Al-Quran. Bahaya. Bahaya kalau Al-Quran berbicara mengenai orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Hah? Apa? Tadi abang saya bingung loh. Bolak-balik bahasanya. Bicara terhadap yang abang bacakan itu ayat-ayat untuk orang kafir, nggak ada disebutkan orang Kristen nih, gitu loh. Galatia 2 nomor 14 kata Paulus. Di Al-Quranmu itu yang kau bacakan Paulus mengatakan di Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Orang kafir, orang yang tidak bersunat. Jelas itu, penentang-penentang firman Tuhan. Itu orang kafir.
Kejadian Kau 17 nomor simpulkan orang kafir 14. itu orang Kristen, ya. Oh jelas. Jadi Orang Kristen ada yang bersunat, bro. ya itu orang Kristen yang bersunat. Berarti orang yang dimana dikatakan Galatia 5 nomor 2. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan nonotmu. Ha ho. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan menantang Al-Quran. Cukuplah derita kamu, derita saudara, dengan perlakuan Bible terhadap diri Anda sendiri. Jangan pancing-pancing Al-Quran untuk membahas itu. Galatia berapa? Galatia 2 nomor 14. Ini kan abangmu juga yang ngajarin kamu, Bang Rudi. Kayak mana itu? Jadi sekali lagi saudara, kita kembali kepada tema. Pengajaran di dalam Bible Anda mengatakan orang yang kerasukan setan berlari menyembah Yesus. Setelah setannya keluar, tidak lagi menyembah Yesus. Andai saja Yesus hadir hari ini, maka Yesus akan kecapean disebabkan harus mengusir setan di dalam tubuh 2 miliar manusia. Karena ending terakhirnya bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhan yang ada di langit. Jadi Bapa itu Tuhan. Baca Amsal 3 nomor 11 12. Bapa itu Tuhan, anak itu orang yang soleh, anak itu orang yang taat. Ya, ini Anak menyesatkan itu- abang bilang. Nah, menyesatkan silakan. ini. Ya, saya bacakan ayatnya ya. Ya, Ini kamu udah menyesatkan. silakan. Nah, kamu ngomong tadi nggak sesuai dengan ayat. Berarti Silakan. nih. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ngerti nggak Berarti artinya itu? saya bilang ngerti tadi, banget. Kalau tidak disunat bukan pengikut kalau pengikut Yesus harus bernonok tadi nonoknya tadi. Nonoknya Kamu pakai helm, mintakan Bang. Ayat, nggak usah kau baca ayat Al-Quran, Alkitab. Kau bawa ayat Alkitab tapi sesat semua yang kamu sampaikan. Ngarang kamu cuma. Oke, stop. Saya gali. Aku dulu salah. Stop. Aku dulu. Tidak mungkin. Justru karena saya benar, makanya saya katakan stop. Anda yang membual, yang buta tentang Bible. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Di sini cara hidup hanya ada 2. Yang pertama, cara hidup Yahudi. Yang kedua, cara hidup kafir. Cara hidup Yahudi adalah bersunat. Cara hidup kafir tidak bersunat. Saya ulang lagi. Lalu kemudian dia berkata, Kau ganti dengan Yesus tadi. jika engkau seorang Yahudi hidup jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat? Orang-orang yang tidak bersunat, bagaimana caranya kamu ajak mereka hidup secara Yahudi? Sedangkan orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Coba tuh, dalilnya sudah sangat jelas. Kenapa Anda mengatakan saya merubah? Anda yang tidak paham, entah Anda gila atau Anda pura-pura gila, seperti orang yang ada di Markus 5 tadi. Ini fakta loh. Jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti orang-orang yang tidak bersunat, Udah berapa menit? orang-orang yang tidak bersunat itu bukan hidup secara Yahudi. Orang yang bersunat, orang yang hidup secara Yahudi. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara tidak Yahudi. Siapa yang tidak bersunat? Ya Kristen. Berarti Kristen hidup secara
Yahudi enggak? Tidak. Kalau Kristen tidak hidup secara orang Yahudi, berarti Kristen hidup secara kafir. Itu dalil Bible. Bible yang mengatakan itu. Silakan. Apa masih mau lanjut? Silakan saudaraku. Semoga apa yang ada dalam diri Anda itu bisa keluar. Silakan. Jadi ginilah. Jangan curhat tapi ya. Ya, curhat. Muslim seperti inilah, mengambil ayat, menafsirkan sendiri, Curhat terus lagi. mencerminkan sendiri. Ya, dengar dulu Jumat. Tadi saya dengar kamu ngomong. Dah. Ini adalah surat Galatia ini, dia nggak tahu ini surat siapa kepada siapa. Ini kepada jemaat Galatia. Udah. Oh, saya ahlinya kalau itu, Bang. Jangan ragukan itu. Makanya aku bilang jangan curhat. Gitu. Mau ngomong nggak? Ada. Jangan Dan nilai saya dibahas di tentang sini masalah Bible. kehidupan orang Yahudi. Sudah. Tadi dia bawa masalah Yesus tidak bersunat. Dan onten-onten dia ngomong itu apa dia ngomong. Ini jelas penafsiran ayat ini udah jauh sekali. Ini surat terhadap jemaat Yahudi. Tapi nggak apa-apa lah. Ya seperti inilah memang ya. Makanya Kualitas. Nabi cuman curhat. kalian mengatakan agamamu beragamamu. Mulai kena dia Jangan nih. tafsirkan agama orang lain, apalagi sedang penafsiran pikiranmu. Mulai nih. Jadi, Nangis kan? beginilah. Mulai. Ambil ayat, ditafsirkan sendiri, terus melakukan pembenaran sendiri. Tadi Yahudi itu jelas dia bacakan, waktu dia bacakan itu dia bilang Yesus. Sekarang begini. Yang disebut hidup secara kafir di sini orang bersunat atau orang yang tidak bersunat? Jawab. Akui dulu. Tadi kamu ngomong Yahudi itu kamu ganti kata Yesus kan? Yahudi kata Yesus. Kamu tadi bacakan ayat itu sebelum saya baca Galatia. Saya baca Hidup secara Yahudi, Kocluk. Hidup secara Yahudi. Udah, ini nggak mau ngaku. Saya jelas makanya saya bilang, oke, saya baca dulu ayatnya saya bilang. Karena saya tahu kamu salah membacanya tadi. Tapi nggak mau ngaku. Inilah kelakuannya. Apa sih? Jadi gini, sekarang saya tanya kepada saudara yang hidup secara kafir menurut surah Galatia 2 nomor 14 ini. Orang Yahudi atau orang yang tidak bersunat? Saya selesaikan dulu, udah. Jadi kita diskusi. Nggak bisa jawab dulu itu pertanyaan. Bermartabat. Nggak bisa jawab dulu pertanyaan itu. Bermartabat. Jawab dulu pertanyaan biar jelas arahnya kemana. Jangan bermartabat aja, berterembulan juga, Ini Bang. saya jelasin ayatnya ya. Ini saya jelasin. Udah. Sudah. Ya, silakan. Ya, sudah jawablah. Ini lari ke nanti ke artinya. Jika kehidupanmu tidak lebih baik daripada rabi-rabi itu ada nanti ayatnya di sambungannya. Bagaimana kamu melakukan benar jika kehidupanmu tidak lebih baik daripada rabi-rabi itu? Itu dalilnya nggak begitu. Dia yang memperkaos dalil. Jangan begitu, dalilnya nggak kayak gitu. Jangan kayak gitu, Bang. Nggak boleh rubah-rubah dalil itu. Nanti direvisi resmi aja oleh AI. Jangan Anda yang merevisinya sekarang. Anda aja tadi udah merevisi Yahudi, Anda ganti ini Yesus. Saudara Rudi, Anda naik ke sini mau pansos atau apa sih? Bukan seperti itu. Karena kalau dari segi keilmuan, maaf, aduh, jauh. Anda mau pansos atau apa? Jauh keilmuan daripada saya. Mau dibilang aku sudah berdebat dengan Bang Suma loh, mau kayak gitu ya? Karena kalau dari segi ilmu, mohon maaf, Anda masih jauh. Pemahaman Anda tentang Bible itu masih minim. Kalau mau sekedar pansos udah ngobrol santai aja kita bahas apa gitu, bahas apa gitu, Udah, selesai, saya lanjutkan lagi. Udah. Mau kemana Bang? Mau kemana? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari rabi-rabi, mau kemana Bang? Ya udah silakan. Maaf Bang Rudi, silakan. Jadi gitu Jumat. Iya, tidak gimana, bagus kalau kamu mau menguji. Tadi kan ayat-ayat Al-Quranmu sudah kamu keluarkan.
Terus Sadis kamu kan? bilang lah di Al-Quranmu itu disebut enggak kan kafir katanya kan gitu. Ya kafir, betul. Nah, kamu ganti kafir itu dengan kata Kristen langsung kan gitu. Oh, memang Kristen yang disebut kafir itu Kristen. Lalu siapa lagi? Buddha enggak? Buddha dikatakan kafir juga. Nah, tapi secara Hindu spesifik. enggak? Di Al-Quran itu tulis enggak? Buddha, Kristen, Secara spesifik. Konghucu. Mereka itu sudah kafir. Tapi Kristen, Tuhan Allah kemudian meneguhkan jauh lebih dalam lagi. Karena orang Kristen mengambil Tuhan yang datang kepada Bani Israel lalu merubah-rubahnya. Contoh misalnya Al-Quran mengatakan begini. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Kafir itu menutup diri dari ajaran Yesus. Gini Juma, jadi gini. Gimana? Tadi kamu bacakan ayat-ayat Al-Quranmu itu saya baca dengan saya dengar dengan baik, dah. Ya. Kata-kata kafir selalu kau ganti dengan Kristen di situ. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Terus dengar dulu, kenapa enggak? Kenapa apa? Kenapa Bang? Bang? Bicara sendiri di belakang layar. Kira saya itu commute itu. Kenapa kamu nggak ganti aja dengan Buddha Kristen? Kafir kamu ganti dengan ini. Oh nggak bisa. Kita orang Kristen nggak bisa begitu. Kamu ganti dengan Yesus. Oh nggak bisa gitu Bang. Nggak bisa begitu. Karena hanya agama Kristen yang menggantikan Nabi Isa dengan sebutan Yesus. Dengan Nabi tidak Isa, pernah orang Hindu yang berbeda. Tidak pernah orang Hindu menggantikan Nabi Isa dengan Krishna, nggak pernah. Tidak pernah orang Buddha menggantikan Nabi Isa dengan siapa? Siddhartha Gautama, nggak pernah. Oke, kita diskusi. Cuman Kristen yang menggantikan Nabi Isa dengan sebutan Yesus. Nanti kalau besok. Ya. Oh capek Anda ya, baik. Jadi gini Bung, terlalu jauh Anda merengek membahas tentang kata kafir. Kafir itu ya orang Kristen, orang yang menutup diri dari ajaran para nabi untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kafir. Kenapa tidak disebut Hindu Buddha? Karena orang-orang kafir Buddha tidak seperti Kristen. Kristen ini orang-orang cerdas, orang-orang cerdik. Kristen itu dalam hal agama, paling cerdik Kristen itu. Cerdiknya di mana? Mereka bisa kemudian mendoktrinkan orang, mendogmakan orang, manusia yang melahirkan manusia, anaknya itu diambil, lalu kemudian disebut sebagai Tuhan dan dituhankan. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya agama Kristen yang mengambil Nabi Isa, pengajaran Nabi Isa sebagai sandaran dasar dalam mendirikan aliran kepercayaan bernama Kristen itu. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan dirinya diutus hanya untuk Bani Israel, mengajarkan dirinya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Sabar dulu, kan gantian, bernapas aja dulu. Kemudian, sebentar aja, bernapas aja dulu. Lalu kemudian, bernapas aja dulu Bang, jangan cepat mati ya. Kita diskusi dulu. Nah, lalu kemudian Nabi Isa membawa hikmat Injil di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan tauhid, la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Tapi Kristen kemudian muncul, mengambil ajaran Nabi Isa, lalu menjajahkan kepada Bani Edom atau Bani Romawi. Itu ajaran Nabi kami itu. Diambil, dibawa ke Roma, dipermak, diperhalus lagi dan seterusnya bla bla bla. Lahirlah kemudian agama Katolik. Makanya kita membahas, dan yang dikatakan Al-Quran itu adalah orang Kristen. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masiha ibn Maryam wa umma wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih, anak laki-lakinya manusia bernama Maryam. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Jika Allah hendak mematikan, membinasakan kemudian Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang dikena di sini? Ya kalian. Kristen ini yang kena. Menjadikan Nabi kami menjadi Tuhan. Padahal Nabi kami itu bukan Tuhan. Kalian palsukan namanya menjadi Yesus. Agar identitas Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel seakan-akan menjadi putra dewa matahari, Zeus. Gitu Bang, silakan Anda tanggapi. Ya, nah, jangan dipotong ya. Bagaimana mungkin dibilang orang Kristen mencuri Isa menjadi Yesus? Aduh, Yesus dengan ajaran Al-Quran yang dibawa Muhammad aja, itu selisihnya 650 tahun lebih. Yesus lahir Yesua, jelas ada historisnya, ada peradabannya, ada yang ditinggalkannya. Terus mau disamakan dengan Isa yang dikarang 600 tahun kemudian. Dua sosok yang berbeda, lahirnya berbeda, masa hidupnya berbeda, muridnya berbeda, meninggalnya berbeda. Satu dibilang diserupakan. Nah, diserupakan ini loh. Bagaimana diserupakan gitu loh. Tuhan mana yang mau menyerupakan orang terus diangkat? Aduh, itu Tuhan tipu-tipu kali ya. Terus meninggalnya, ya, cerita meninggalnya berbeda. Terus surganya juga berbeda. Surga yang disebut Yesus itu dengan surga yang ada di kitab lain itu berbeda. Jauh sekali bedanya. Di surga orang lain itu ada kawin mengawini. Di surga yang dijanjikan Yesus itu tidak ada kawin mengawini. Tidak ada bidadari. Yesusnya yang kawin. Jangan dipotong, dari tadi saya ngomong. Beradab dikit lah kalau diskusi, ya. Terus bagaimana dibilang menculik, mengambil namanya, mengambil ajarannya? Jauh sekali, jauh sekali, jauh sekali. 600 tahun lebih. Terus yang menceritakan tentang Isa ini, Ketelunya ulangi. aduh, Malah iklan Bang, iklan. Semangat. Ayo, iklan. Oke. Oh, lanjut. Terus jadi sangat lucu kalau dibilang itu sama. Waduh, jauh berbeda. Jadi apapun ajaran yang diajarkan Yesus yang diimani oleh orang lain, biarlah menjadi keyakinan mereka. Yesus dengan Isamu itu dua tokoh yang sangat berbeda. Yang kau tarik-tarikan, yang kau sama-samakan, bro. Padahal dia yang samakan loh. Jangan kau tarik-tarik, kau bilang Isa kami yang diambil ke sana. Siapa yang mengambil Isamu? Bullshit. Lagi contoh untuk Nabi Isa gereja. Udah ya Bang ya, gantian ya. Tidak pernah mengamini juga itu yang disebut dengan Isa itu. Yesus kami lah. Ketelunya, kapan ini ulang nih? Sangat udah, beda, ya, jalan hidupnya ya udah, gantian udah. Dari zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar dulu, saya udah selesai belum? Kan kalau mau dipotong dimatiin biar saya ini keluar. Itu selesai. Dia nggak menjadi dirinya sendiri, udah selesai apa belum ya? Ya. Jadi dibilang di cerita kalian itu Isa ada kelahirannya, wafat dan dibangkitkan. Wafatnya nggak tahu ceritanya seperti apa, dibangkitkannya juga nggak tahu seperti apa. Tidak ada cerita lanjutannya. Kalau si Yesus ini kan ada jelas. Dikutuk. Dia lahir. Dia tadi melakukan mujizat seperti yang saya ceritakan, memberikan makan 5.000 orang.
dengan 2 roti 1 ikan, berjalan di atas air, mengubah air menjadi anggur, membangkitkan orang mati. Kok diketawain saya tadi nggak? Membangkitkan orang mati, dan turun ke dalam kerajaan maut, bangkit. Nah, mungkin kalau dia tidak mati dan tidak bangkit, saya tidak akan percaya dia. Bukan dia mati karena diracun, sakit-sakitan. Minum anggur asam loh, Yohanes 19:30 Bang. Iya. Minum asam dia. Lebih berharga minum mati karena diracun daripada mati karena digantung. Oke, sudah. Udah gantian udah. Udah. Dek, emang ya. Belum waktunya, berseimbang lah. Curhat aja isinya. Sejak Islam itu kemudian. Masih berlanjut. Waktunya loh. Sejak Islam itu. Banyak juga iklannya abang ini. Gini dah kelakuannya dah. Gantian kita, gantian. Waktunya nanti, kan ada timer bos. Saya lihat dari tadi timernya berapa. Ya, nggak bohong lagi ada timer kita. Nggak ada timer dari. Kau lah, biar suka-sukamu lah, udah. Ya atur napas dulu, nanti sesak napas lagi kayak tadi. Jadi gini saudara. Berapa menit ngomong, saya berapa menit langsung kau potong-potong, udahlah. Kau terserah kau lah saudara. Perasaan samanya kita. Atau mungkin baru 1 menit ente ngomong, tapi saya sudah merasakan seperti 2 jam. Karena isinya kosong, melompong. Itu loh. Jadi gini saudara ya. Sejak Islam itu pondasinya ditanamkan lebih awal kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kitab kami itu tidak pernah mengambil istilah-istilah di dalam Bible kitabnya orang Kristen. Itu dulu. Sudah 1400 tahun. Sedangkan agama Anda ini baru-baru ini kemudian diresmikan pencabutan nama Nabi Isa di Bible. Malu kan? Malu. Kalau Anda mengatakan Islam yang meniru, tentu Islam akan mengambil kata theos, kata Bapa. Oke? Tapi faktanya justru Kristen yang mengambil kata Allah atau Allah lalu dibacakan dengan cara diumpetin, yaitu Allah. Oke? Kalau sekiranya Al-Quran yang meniru kitab saudara atau Al-Quran yang meniru Nabi Yesus, maka Al-Quran akan mengambil Bible dengan mengatakan Bible itu juga sebagai Injil. Entah Injil Nabi Muhammad kah atau Injil apa yang terserah, yang penting diambil dari kitab saudara. Faktanya hari ini Anda lah yang mengambil nama lain daripada kitab Al-Quran, yaitu Alkitab. Di kitab saudara tidak ada istilah Nabi Rasul, tidak ada istilah Injil, tidak ada istilah salib, tidak ada istilah Nabi, tidak ada istilah Rasul. Tapi semuanya sekarang ada. Dari mana ngambilnya? Karena niru dari ajaran Islam yang Anda katakan tadi belakangan muncul. Kata kudus, kata roh, itu diambil, kata Allah diambil, kata kafir diambil, kata jemaat, kata saleh, kata nafsu, kata kalimat, dan seterusnya, bla bla. Hilang dia, nggak ada suaranya. Sabar dulu. Abad ke-6, abad ke-7, abad ke-9, enggak. Yang diterangkan Al-Quran itu adalah Nabi Isa kami yang hidup di abad pertama. Yang menerangkan itu adalah pencipta alam semesta yang menyaksikan keadaan itu. Contoh misalnya dalam Al-Quran. Wa inna allaha rabbi wa rabbakum fa'abudu hadha siratum mustaqim.
Isa kemudian berkata kepada Bani Israel, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus. Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa alaihissalam mengaku di dalam Al-Quran diutus hanya kepada umat Israel saja. Indikasi bahwa kalian mengambil Nabi Isa menjadi Yesus, lihat di dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus kepada domba, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nabi Isa berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus tidak pernah berkata, aku diutus kepada serigala di luar Bani Israel. Aku tidak pernah berkata, diutus untuk Kristen. Tapi tiba-tiba muncul Kristen mengaku Yesus diutus untuk dirinya. Artinya bahwa Kristenlah yang merampok ajaran para nabi yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Kalau tidak, tunjukkan kepada saya, nabi mana yang diutus kepada Roma? Nabi mana yang diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat? Nabi mana yang diutus kepada umat yang ibadahnya hari Minggu? Nabi mana yang kitabnya kemudian perjanjian baru? Nabi mana nabinya? Tak ada. Jadi semua hasil curihang. Kitab hasil curihang, Tuhan hasil curihang, apalagi Nabi curihang, Rasul juga dicuri. Apa yang asli dari Kristen itu? Tak ada asli dari Kristen. Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi. Perjanjian baru itu cerita-cerita orang Yahudi. Jadi yang berasal dari Kristen itu sendiri yang berasal dari Kristen itu semuanya ambil dari agama lahing. Itulah hebatnya agama ente. Kalau dijelaskan kayak gini marah, tersinggung, dibilangnya kita menghujat. Tapi itu fakta. Sekarang tunjukkan siapa nabinya orang Kristen. Satu aja. Ada enggak? Ada enggak? Nabinya orang Kristen siapa? Satu aja. Siapa nabinya orang Kristen? Siapa nabi yang diutus kepada umat manusia untuk mengajarkan menyembah kepada anak Maria? Nabi siapa namanya? Ada enggak? Tak ada. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan bahwasanya Islam itu yang mengambil agama? Enggak mungkin. Islam datang menorehkan, meluruskan ajaran nabi-nabi kami yang dibelokkan oleh orang-orang Roma yang melahirkan agama Kristen. Mustahile ada nabi yang diutus kepada Romawi yang berasal dari Yudaism. Mustahile ada nabi yang diutus dari Bani Israel dan Bani Ismail, keturunan Abraham yang diutus untuk mendirikan agama Kristen. Mustahile. Tahada. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Anda mengaku kami yang meniru-niru agama Anda, atau Isa itu yang meniru-niru Yesus, tolong tunjukkan kepada saya di mana tercatat ada nabi yang diutus kepada orang Kristen. Satu aja. Namanya siapa? Aku pingin tahu. Silakan. Ayo. Wah, udah cukup ya. Ya. Ingatkan Bang Handi pertanyaan saya, Bang Handi. Biar dia sehat. Silakan. Bisa ngomong belum? Enggak. Jadi mengartikan Kristen aja si Juma ini udah salah. Dijawab dulu pertanyaannya, Bang. Iya, biar saya jawab dulu. Saya tidak sedang Kristus. bahas arti, kepanjangan, arti, enggak bahas itu saya. Pertanyaan saya jelas kok. Diulang lagi pertanyaannya, Bang Jemaat, diulang dulu. Siapa nabi yang diutus untuk Kristen? Nabi mana? Oke. Tunjukkan ke saya. Silakan baru dijawab dulu itu. Ayo. Udah. Iya, siap. Pertanyaannya apa? Coba dijawab.
siapa nabi kepada orang Kristen? Tahu nggak artinya orang Kristen? Orang Kristen pengikut Kristus. Saya tidak tanya arti. Yesus. Wah. Oh, udah dijawab Bang Joma. Nabinya adalah Yesus. Ya. Di mana Yesus mengaku nabi untuk orang di luar Yahudi? Di mana? Di mana? Hah? Tadi kamu yang bawa ayat apa? Sebarkanlah ke seluruh bangsa. Tadi kamu yang bawa ayat itu kan? Kamu bantah lagi ayat Yang itu. saya tanya, di mana Yesus mengaku diutus sebagai nabi kepada seluruh umat manusia? Kamu yang bawa ayat. Ada, parah. Udah, kasih saya 5 menit. Tadi kamu Nggak usah, nggak perlu. Kamu nggak bisa jawab. ini saya jawab. Nggak gua kasih. Jelasin. Apa? Udah, saya jelasin ya. Ya dijelasin, dijawab. Ya, saya bilang Dijawab. Yesus. Terus ditanya lagi dari mana ayatnya. Terus sebelumnya pernah bawa ayat, jadikanlah semua bangsa muridku. Kan? Ada ayat itu Murid dibawa. Murid kan? Iya. Nabinya siapa berarti murid ini? Tuhan Yesus kan? Hah? Nabi kok Tuhan? Nabi kok Tuhan? Nah, ya, pura-pura gila atau memang gila beneran? Gila ini. Nabi kok Tuhan? Batislah dia atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bang. Udah, saya lanjut dulu, jangan diketahui, jangan Matius 28 itu Bang. Matius 28 itu cuma sampai nomor 15 Bang. Nah, tadi kamu ngomong apa aja saya dengar loh. Iya, Kalau diskusi seperti ini. Soalnya kalau kok ngomong sakit perut gua. Cuma ngomong apapun tadi saya nggak bantah loh. Kita tanya nabi untuk orang Kristen itu siapa? Dia cuma tadi ngomong cocologi juga saya nggak bantah loh. Iya, saya dengar iya, penjelasannya. saya bertanya apa barusan? Saya ngomong ini dibantahkan. Saya nanya nabi Bang. Bantah-bantah. Jangan dibantah-bantah. Tadi apakah kamu capek ngomong Bang apa aja? Nanti saya pemain dengar. percuma Saya ya dengar. ngerti ya. Tidak ngerti dia. Tadi kamu ngomong apa aja saya dengar baik-baik. Tergantung Banyu masih dipertahankan apa disingkirkan nih? Nah, tuh kan. Kasih kesempatan sekali lagi Bang Andi. Oh iya silakan. Kita minta nabi ya kan. Jadi kalau berdebat. Tadi ngomong panjang lebar sebelum pertanyaan itu saya dengar baik-baik loh. Saya sampai lihat waktunya berapa menit. Ini saya ngomong dikit udah dibantah-bantah. Cuma mengatakan bahwa orang Islam lah, Kristen lah yang mencuri. Apa mau dicuri? 600 tahun baru ada, 650 tahun. Terus tadi disampaikan bahwa yang menyampaikan kisah tentang Isa itu adalah Allah kepada Muhammad. Kapan menyampaikan secara langsung? Katanya saya dengar-dengar melalui si Jibril katanya. Tapi tidak ada saksinya juga. Ini kan kenapa Allah menyampaikannya setelah 650 tahun? Ini jadi pertanyaan. Terus dibawa-bawalah orang Kristen yang mencuri. Ini aja udah salah. Ini kan bercocokologi. Nah, mengambil kesimpulan. Hei, saya kasih tahu lah. Orang pintar di Kristen ini juga banyak. Nggak bodoh-bodoh amat lah. Terus disuruh dibilang mencuri dari orang Islam. Mencuri nama Allah. Allah aja, saya bilang, ini penyerapan. Di tempat saya lahir itu tidak kenal nama Allah. Apalagi tempat lain. Tuh, jadi kita luruskan dulu masalah Isa dengan Yesus ini. Baru kau bahas-bahas masalah Yesus. Harus sepakat dulu, Isamu itu beda dengan Yesusku. Jangan kau sama-samakan. Gitu loh. Kau samakan yang orang lahir udah 650 tahun. Terus datang ada yang berbisik. Menyampaikan cerita yang lain 650 tahun kemudian. Terus kau paksa harus sama yang diceritakan ini.
Yang menceritakan itu juga kita nggak tahu siapa, wujudnya kita nggak tahu. Bahkan bagaimana menjelaskan wujudnya itu, saya tanya ke semua orang Muslim, menjelaskan wujudnya itu berputar-putar. Tidak dia bisa digambarkan, tidak apa yang kalau nggak bisa digambarkan, sifatnya seperti ini. Berputar-putar menjelaskan, terus dia katanya yang menceritakan kepada siapa? Muhammad. Setelah itu Muhammad menceritakan kepada murid itu sahabat-sahabatnya. Setelah itu ditulis berapa tahun kemudian, 200 tahun. Panjang ceritanya. Terus mau disamakan, mau diambil kesimpulan. Ini kan berarti 650 tambah 200 tahun baru ditulis dalam bentuk kitab. Yang 800 cerita yang orang tentang 800 tahun itu mau dipaksakan itu harus sama. Wah, salah. Yesus mau kau bantah juga cuma di sini. Di seluruh dunia mengakui Yesus itu. Banyak ahli-ahli lebih pintar dari kau mengakui Yesus. Udah. Lebih pintar dari kau, lebih hebat dari kau juga banyak mengakui Yesus. Sejarah hidupnya ada. Di mana peradabannya ada. Di mana kuburannya ada. Dan bahkan orang Israel juga mengaku itu, tapi hanya sebagian, bukan seluruhnya. Ada orang Israel juga yang mengaku Yesus. Bukan seluruhnya orang Israel yang tidak mengakuinya. Gitu loh. Jadi, jangan selalu menganggap diri paling benar, paling hebat. Terus kau ambil ayat kita, terus kamu tanya, Tuhanmu. Tadi pertanyaannya apa? Terlalu dekil itu pertanyaan. Makanya kalau tahapan orang Kristen itu ada sekolah minggu, sekolah tiap hari minggu dari kecil dididik. Jadi kalau sekarang udah gede, tidak perlu hafal-hafalan, yang perlu menjalankan apa yang dilakukan, berbuat kasih. Tidak perlu kamu ilmumu tinggi, hafal sekian ayat. Masa bodoh mau hafal sekian ayat. Perilakunya apa? Teroris apa enggak? Udah cukup. Mulai kesurupan. Anda nggak sadar kalau agama Anda itu adalah agama warisan dari penjajah. Sok-sok cantik ente itu. Kalau Anda mengatakan saya menyamakan, najis tralala 12 turunan, saya tidak pernah menyamakan Nabi yang suci dengan Tuhan yang terkutuk yang digantung di atas pohon milik Anda. Najis tralala trilili 12 turunan, saya tidak pernah menyamakan Nabi Isaku yang saya sayangi dengan orang yang bangkit seperti zombie dari kubur lalu dilantik menjadi Tuhan. Nenekmu kiper. Di mana saya pernah menyamakan itu? Justru yang menyamakan antara Nabi Isa dengan Yesus, Tuhannya orang Romawi itu adalah Kristen. Apa buktinya? Orang Kristen menyamakan dengan Yesus. Anda cari terjemahan Al-Quran versi tahun berapapun, Anda tidak akan pernah menemukan nama Yesus di dalam. Tapi Anda lihat di kitab Anda, nama Nabi Isa, bahkan gereja kalian ada yang disebut gereja Nabi Isa Al-Masih. Apa enggak malu tamparan keras kayak begitu? Apa enggak sama seperti diludahin muka Anda itu? Ketika Anda menuduh kami menyamakan, tapi ternyata terbukti, terciduk fakta di lapangan, Kristenlah yang ingin kali menjilat-jilat Islam dengan mengatasnamakan Nabi Isa di dalam kitabnya. Gerejanya disebut Isa Al-Masih, kitabnya disebut Alkitab. Ingat bung, Al-Quran menerangkan ini Abdullah atani Alkitab. Nabi Isa membawa Alkitab. Kitabmu kamu sebut Alkitab.
berarti ente yang mau menyamakan Nabi Isa dengan Yesus, bukan kami. Nabi Isa menerangkan, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Kamu mengambil kata Allah, lalu menyebut kata Allah dengan sebutan Allah. Lalu kata Allah yang kalian rampok, kalian sebut Allah. Memang kalian itu nggak ada baik-baiknya. Hah? Kau menyebut Tuhan saya dengan sebutan Allah, padahal yang kau curi tertulis A, bukan O. Itulah kalian, sang pencuri ulung, sang penipu ulung. Hebat kan? Tuhan kami, kamu sebut Allah. Kata Allah yang kalian ambil dari Al-Quran, kalian sebut Allah. Penipu kan? Kemudian Anda mengambil kata Rasul. Kata Rasul itu adalah kata yang dinobatkan kepada Nabi Isa. Ini Rasulullah. Aku ini adalah Rasul Allah. Sudah dua kata yang kalian ketahuan curi. Oke? Ini Abdullah atani Alkitab. Kamu curi lagi kata Alkitab. Agamamu itu agama pencuri, Bung. Kamu yang mau menyamakan saudara dengan Nabi Isa. Apalagi ini Abdullah atani Alkitab wa ja'alani nabi. Nabi Isa disebut Nabi. Kau ambil lagi kata Nabi dalam kitabmu. Kenapa kamu mengambil kata Nabi? Kenapa kau mengambil kata Alkitab? Kenapa kau ambil kata Rasul masuk ke dalam Bible? Kenapa? Karena ingin meniru-niru Nabi Isa. Karena Nabi, Rasul, Alkitab, Allah, itu ajaran Nabi Isa. Nempel semua di kitab lu. Kenapa? Karena mencuri, ingin menyamakan Yesus, manusia terkutuk yang digantung di atas pohon itu, sama seperti Nabi kami, Nabi Isa alaihi salam. Kau carikan saya terjemahan Al-Quran yang menuliskan nama Yesus. Dan akan kucarikan kau 5 kontainer Bible yang di dalamnya tertulis nama Nabi Isa Al-Masih. Ayo, ketampar nggak loh? Ketampar. Jadi kalau cuma besar mulut, besar bicara, tapi kosong, ya percuma. Gak ada artinya itu. Bikin emosi aja umat Islam di bawah. Kenapa? Karena gak ada isinya. Kosong lempong. Ya, semua yang kamu narasikan akan terbantah dengan fakta. Makanya saya katakan, kalau tidak gila, ya pura-pura gila. Orang yang menyembah Yesus berdasarkan Markus 5, orang gila. Orang yang kerasukan setan. Kelihatannya sih kalau ente tidak gila, Bung. Tapi orang kerasukan setan. Kalau yang di Markus 5 itu gila dan kerasukan setan. Kalau di ente mungkin setan aja sih. Gila masih tidak. Sikit aja. Pura-pura gila aja. Tapi ada setannya. Apa setannya? Berkata sesuatu tidak sesuai dengan fakta. Anda mengatakan saya menyamakan. Nenek lu kiper. Yang mau menyamakan itu ente. Kami tidak. Najis. Najis. Tralala trilulu. Menyamakan. Memuntah saya dengar. Ayo lanjut. Pengandi. Aduh, gimana nih? Jangan sampai sesak tiba-tiba ngidam saya ini, ada yang mau menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Aduh. Jangan. Janganlah bilang saya mau menyamakan. Enggak lah, Bang. Udah, saya anu dulu ya.